di mana malam ini lahirlah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan khusus pada malam hari ini kita akan berbicara, kita akan menjelaskan tentang hidup daripada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Maka untuk mempersingkat waktu, moga-moga kajian kita bermanfaat dan Allah berikan ketenangan, amin ya rabbal alamin. Marilah kita mulai dengan membacakan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Sayyidah Fatimah adalah Fatimah binti Muhammad. Beliau, Sayyidah Fatimah itu dilahirkan khamsu sanawat, 5 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Umur Nabi diangkat menjadi Rasul di usia 40. Berarti lahir Sayyidah Fatimah 5 tahun sebelum Nabi jadi Rasul. Pertanyaannya, berapa umur Nabi? 35. Berarti 35 tahun di saat Sayyidah Fatimah dilahirkan. Dan Sayyidah Fatimah ini merupakan anak termuda atau anak bungsu dari Sayyidah Khadijah. Ya, dari Sayyidah Khadijah berdasarkan anak yang terakhir dari Sayyidah Khadijah. Berdasarkan nasabnya namanya adalah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Keluarga Fatimah Zahra merupakan keturunan dari Bani Hashim dan Quraisy. Sayyidah Fatimah Az-Zahra ya merupakan anak perempuan yang keempat dari pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah. Jadi Nabi memiliki 6 orang anak, 5 dari Sayyidah Khadijah, sedangkan 1 dari Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah. Jadi istri Nabi yang 12 yang memberikan keturunan hanya 2, yaitu Sayyidah Khadijah dengan Maryah Al-Qibtiyah. Adapun Sayyidah Khadijah mempunyai 5 anak bersama Nabi. Anak yang pertama laki-laki namanya Qasim, maka Nabi dijuluki dengan Abu Qasim, Abul Qasim. Kemudian anak laki-laki namanya Abdullah yang dijuluki dengan Thahir. Kemudian ada juga anak perempuan. Sayangnya Qasim dengan Abdullah ini meninggal di usia masih kecil. Banyak orang bertanya, kenapa putra Nabi wafat ketika masih kecil? Dan kenapa keturunan Nabi sampai saat ini itu kan jalurnya dari Sayyidah Fatimah? Kenapa kok perempuan? Kenapa kok bukan dari laki-laki? Ada hikmah di balik itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya mewafatkan putra Nabi, apa sebabnya? Dikarenakan normalnya kalau Nabi itu punya anak, anaknya menjadi Nabi ke depannya. Jadi kalau Nabi punya anak, anaknya jadi Nabi. Contohnya siapa? Nabi Ibrahim, anaknya Ismail, anaknya Ishak, dua-duanya jadi Nabi. Ya. Walaupun bahkan nabi-nabi yang lain itu punya anak juga, walaupun tidak disebut dalam Al-Quran, tapi anak mereka normalnya menjadi nabi. Sehingga kalau Nabi Muhammad anak laki-lakinya hidup, bersamaan Nabi Muhammad aja nabi yang terakhir, takutnya nanti orang-orang beranggapan anak nabi juga menjadi nabi. Padahal Nabi Muhammad SAW adalah penutup dari para anbiya. Lalu ada perempuan ini pertama namanya Zainab. Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi', ya, punya anak namanya Umamah. Kemudian ada lagi Ruqayyah dan Ummu Kulsum, ini dinikahkan kepada Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Dan terakhir adalah Fatimah, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nah, kemudian ada Ibrahim dari jalur Maryah Al-Qibtiyah.
Kemudian Sayyidah Fatimah juga punya saudara angkat namanya Zaid bin Harisah. Kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra kebetulan bertepatan dengan peristiwa besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah. Apa itu? Jadi di umur Nabi ke-35, orang Quraisy lagi ribut siapa yang memasukkan atau menaikkan, meletakkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Karena pada waktu itu Ka'bah rusak gara-gara hujan yang cukup lebat, banjir dan segala macam. Sehingga dibangunlah ulang, disusun Ka'bah terbaru. Hajar Aswadnya bingung siapa yang pantas untuk meletakkannya. Maka panjang cerita, walhasil Nabi SAW yang diberikan untuk orang yang meletakkan Hajar Aswad kepada Ka'bah. Maka waktu itulah beberapa hari kemudian lahirlah Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika Sayyidah Fatimah lahir, oleh Nabi SAW disambut dengan sangat-sangat gembira. Dengan sangat-sangat gembira, lalu Nabi juluki Fatimah dengan Az-Zahra. Az-Zahra ini punya makna yang banyak. Pertama, Zahra ini diambil dari kata zuhur, artinya buah. Apa bukan buah? Bunga. Bunga yang mekar dalam bahasa Arab disebut dengan zuhur, jamaknya azhar. Sehingga menunjukkan bahwa Sayyidah Fatimah itu bagaikan perempuan yang mekar. Namanya harum, perawakannya bagus, dan memiliki ilmu yang luas, maka dijulukilah Az-Zahra. Adapun julukan lainnya adalah Ummu Abiha, ibu dari ayahnya. Kenapa kok bisa dipanggil ibu dari ayahnya? Ya. Jadi kalau kita runtut pelan-pelan, Sayyidah Fatimah ini mirip sekali dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat-sangat mirip. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah itu dalam satu kesempatan pernah berkata, ma'ra'aitu, tidak pernah kulihat seseorang yang perkataannya, pembicaraannya, tingkah lakunya menyerupai Rasulullah kecuali Sayyidah Fatimah. Gak ada yang bicaranya, tingkah lakunya percis dengan Rasulullah, melainkan hanya Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan juga beliau juga merasakan bagaimana sedihnya ketika Sayyidah Khadijah wafat, dan luar biasa daripada perang-perang yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidah Aisyah bilang, kalau Nabi datang mengunjungi, kalau Sayyidah Fatimah datang menjumpai ayahnya, mengunjungi Rasulullah, karena kan rumahnya beda. Rumah Sayyidina Ali sendiri, rumah Rasulullah lain. Jadi waktu Sayyidah Fatimah udah berkeluarga, kemudian beringin mengunjungi ayahnya, yaitu Rasulullah, maka Rasulullah seketika berdiri ketika datang putrinya tadi. Lalu apa? Lalu beliau sambut dengan hangat, dan Nabi cium keningnya Sayyidah Fatimah putrinya. Begitu juga Sayyidah Fatimah pun mencium kening Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seakan-akan padahal yang satu daerah, tapi Nabi itu sangat-sangat mencintai putrinya. Makanya kita dianjurkan, khususnya anak kita kalau masih kecil, itu hendaknya sering dicium keningnya, atau sering ditimang-timang, sering dicium-cium. Kenapa? Karena mencium kepada anak tanda rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga. Ya, ingat, ini nyium anak sendiri, jangan nyium anak orang. Kalau nyium anak orang lain lagi ceritanya. Rasulullah SAW mengungkapkan rasa cintanya kepada putrinya di atas mimbar. Satu kali Nabi pernah berkata, Fatimah bid'atun minni. Sungguh Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Ya. Faman aghdabaha, siapa yang bikin Fatimah marah, faqad aghdabani, maka telah membuat aku marah. Telah membuat aku marah. Para tabi'in, para ulama lainnya pun mengatakan, waman aghdaba
ibna wa ahfad Fatimah, siapa yang telah membuat murka, marahnya anak cucu Fatimah, maka telah membuat marah Sayyidah Fatimah. Yang telah membuat marah Sayyidah Fatimah, membuat marah Nabi. Yang membuat marah Nabi berarti membuat marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Siapa yang membuat marah para habaib, para keturunan Rasulullah, para cucu Rasulullah, yang mana cucu Nabi asalnya dari Fatimah, kita marahi, kita ejek-ejek, kita caci keturunan Nabi, maka telah membuat marah Fatimah. Yang membuat marah Sayyidah Fatimah membuat marah Rasulullah. Yang membuat marah Rasulullah berarti telah membuat marah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang membenci kepada keturunan Nabi, hidupnya biasanya nggak lama. Nggak lama. Dalam sejarah mengatakan yang membenci keturunan Nabi hidupnya tak bakal lama. Kemudian setelah Rasulullah SAW melaksanakan haji wada, ya, maka Nabi menemui Sayyidah Fatimah, seraya berkata, ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang wahai putriku. Lalu Nabi SAW menyuruhnya duduk di samping kanan dan membisikkan sesuatu, sehingga Fatimah menangis dengan tangisan yang keras. Tatkala Fatimah sedih, lalu baginda Nabi SAW membisikkan sesuatu sehingga membuat Sayyidah Fatimah tersenyum. Dan ini riwayatnya banyak. Ada yang mengatakan ketika haji wada, ada yang mengatakan ketika Rasulullah sakit parah. Jadi kejadiannya waktu itu Allah. Nah, pandai pecahkan. Nah. Itu kacanya hati-hati ya. Kacanya hati-hati. Dah. Jadi waktu itu Nabi SAW lagi sakit parah, sehingga datanglah Sayyidah Fatimah mengunjungi beliau. Lalu yang ngobrol normal, wajarnya anak ayah dengan anak normal ngobrol. Lalu tiba-tiba Nabi membisikkan sesuatu. Yang tahu hanya Nabi dengan Sayyidah Fatimah. Yang tahu hanya Nabi dengan Sayyidah Fatimah. Jadi waktu itu Nabi mengatakan sesuatu, Nabi berbisik, tiba-tiba Sayyidah Fatimah nangis sejadi-jadinya. Dah, lagi nangis seperti itu, Nabi pun ngasih bisikan lagi. Tiba-tiba yang tadi nangis berubah menjadi senyuman. Waktu itu Sayyidah Aisyah penasaran apa yang dibicarakan antara Rasulullah dengan Fatimah. Oleh Sayyidah Fatimah nggak dikasih tahu. Nanti kalau ayahku sudah wafat akan kuberitahu. Maka setelah Rasulullah SAW wafat, maka Sayyidah Aisyah nanya, Fatimah, ingat gak kau dulu janjimu mau ngasih tahu aku? Maka diberitahu oleh Sayyidah Fatimah. Apa kata beliau? Kenapa aku menangis? Waktu itu ayahku membisikkan kepadaku bahwasanya dirinya sebentar lagi akan wafat. Sedih aku, karena ayahku sebentar lagi meninggal. Lalu kok bisa tersenyum kemudian? Apa kata Sayyidah Fatimah? Waktu pas aku nangis, Nabi berkata kepadaku. Apa kata Nabi? Wahai Fatimah, ayah sebentar lagi wafat. Tapi nanti yang paling cepat menyusul ayahmu ini adalah engkau. Maka seketika aku tersenyum, aku senang. Kenapa? Karena yang menemani dalam waktu dekat ayahku adalah diriku yang akan menemaninya beberapa bulan setelah wafatnya ayahku. Maka itulah yang membuat Sayyidah Fatimah sangat-sangat bergembira. Kemudian bahwa dalam riwayat lain, sesungguhnya Jibril alaihi salam membacakan Al-Quran dengan hafalan kepada Nabi SAW setiap tahun. Sekarang dia membacakannya setahun 2 kali. Lalu Nabi SAW berkata, sungguh aku melihat ajalku telah dekat, maka bertakwalah dan bersabarlah, sebaik-baik pendahulu untukmu adalah aku. Nah, kemudian setelah Nabi SAW wafat, 6 bulan kemudian wafatlah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Dan ada beberapa pesan yang dititipkan Sayyidah Fatimah kepada Sayyidina Ali, ya, dan banyak sekali.
Nah, Rasulullah sering sekali menyebutkan nama Fatimah. Salah satunya adalah ketika Rasulullah pernah berkata, Fatimah, ya, Sayyidah Fatimah adalah merupakan bidadari yang menyerupai manusia. Sangkingkan bersihnya Sayyidah Fatimah, tidak pernah merasakan haid. Satu-satunya wanita yang tidak pernah merasakan haid adalah Sayyidah Fatimah. Kapan haid itu ada? Ketika Hawa memakan buah khuldi, lalu Allah turunkan ke bumi, Allah usir dari sorga, seketika Hawa menjerit. Kenapa? Keluar dari kemaluannya darah. Artinya, gara-gara memakan buah khuldi, keluarlah darah haid. Itulah haid pertama terjadi pada wanita. Selanjutnya, semua wanita haid. Satu-satunya yang tidak adalah Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kenapa Sayyidah Fatimah nggak pernah haid? Apa sebabnya? Karena Fatimah bagian dari Nabi. Nabi itu suci dari ujung ke ujung. Kotoran Nabi suci. Air liur Nabi suci. Kemudian seluruh darah kotoran Nabi suci. Nabi ini suci. Nabi udah bilang Fatimah bagian dariku. Gak mungkin bagian dari Nabi kotor. Maka Allah muliakan Sayyidah Fatimah, tidak ada padanya yang namanya haid. Tidak ada yang namanya haid. Kemudian Sayyidah Fatimah, ya, radhiyallahu taala anha wa ardhaha, di usia 18 tahun menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Untuk masalah umur memang simpang siur. Ada yang mengatakan 16. Jadi usia Fatimah ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 18. Untuk Sayyidina Ali, ulama rata-rata mengatakan usia Sayyidina Ali waktu menikah 21. Nabi 25 waktu menikah, Sayyidina Ali 21. Sudah? Nabi Muhammad SAW, ya, waktu itu Sayyidah Fatimah rame yang ingin meminangnya. Karena para sahabat hampir semuanya ingin meminang Sayyidah Fatimah. Datang Sayyidina Abu Bakar, ingin meminang Fatimah, apa kata Nabi? Minta maaf. Begitulah. Banyak yang datang. Sayyidina Umar pun sama. Semuanya ingin datang meminang Sayyidah Fatimah. Tapi semuanya Nabi tolak dengan halus. Ternyata ada satu orang yang mojok. Pengen dia bilang, aku pengen menikahi Fatimah. Tapi karena ekonomi tak ada, tak berani. Siapa itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena Sayyidina Ali itu dari dulu udah satu rumah dengan Nabi. Jadi Sayyidina Ali dari kecilnya itu udah diasuh oleh Nabi. Maka Sayyidina Ali ini sahabat iya, sepupu iya, menantu iya, lalu terakhir anak angkat pun ya. Karena waktu dari kecilnya Nabi itu udah mengasuh Sayyidina Ali. Jadi udah satu rumah dengan Fatimah. Maksudnya namanya anak kecil ya. Nah, jadi walhasil Nabi tahu bahwasanya memang takdir dari Allah Sayyidah Fatimah ini dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Maka Nabi bertanya kepada Ali seraya dipanggil, "Wahai Ali, apakah engkau ingin meminang Fatimah?" "Bala ya Rasulullah, ingin ya Rasulullah. Tapi ekonomiku tak ada." Maka Nabi tanya, "Apa yang kau punya?" "Yang ku punya pedang ini ya Rasulullah, berikan kepadaku." Maka dijuallah oleh Nabi, itulah dijadikan mahar untuk Sayyidah Fatimah. Maka setelah berumah tangga, Sayyidah Fatimah berkata kepada Sayyidina Ali, "Wahai suamiku, aku minta maaf sekali. Sebelum aku menikah denganmu, aku pernah menyukai seseorang." Ngamuklah Sayyidina Ali. "Siapa yang kau bilang kau suka sama dia? Cepat, siapa orangnya?" Apa kata Sayyidah Fatimah? "Dulu waktu di rumahku ada orang yang tinggal di situ. Jadi aku suka sama dia. Dan sekarang dia jadi suamiku." Begitulah kata Sayyidah Fatimah, sehingga membuat Sayyidina Ali sangat-sangat mencintai dengan luar biasa. Bahkan Sayyidah Fatimah ketika lagi bersiwak,
Muncul Sayyidina Ali seraya berkata kepada Sayyidah Fatimah, kalau bukan siwa itu adalah manusia, niscaya akan kuajak berantem siwa itu. Kenapa? Karena aku nggak rela siapapun orang mendekatimu. Begitulah cintanya Sayyidina Ali kepada Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Ini nggak cocok bawa kemari ini. Udah telanjang, pakai singlet. Kemudian Sayyidah Fatimah itu memiliki beberapa orang putra dan putri. Dalam riwayat Sayyidah Fatimah memiliki 5 orang anak, di mana 3 orang laki-laki, 2 orang perempuan. 3 laki-laki itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Muhsin, dan Sayyidina Husain. Hasan, Husain, dan Muhsin. Sayangnya Sayyidina Muhsin ini meninggal di waktu kecil. Untuk putri, ya, ada Zainab dan Ummu Kulsum. Untuk Ummu Kulsum ini di kemudian hari dinikahi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Khusus Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain karena mereka adalah putra pertama, ya. Karena setahun Hasan lahir, setahun kemudian Sayyidina Husain pun lahir, sangat dicintai Rasulullah. Bahkan ketika Sayyidah Fatimah berkunjung, pasti membawa Hasan dan Husain. Nah, kemudian dari keturunan Hasan dan Husain lahirlah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu disebutkan dengan ada Sayyidina Ali, ada Sayyidah Fatimah, ada Hasan dan Husain. Oleh Nabi dililitkan mereka dengan satu sorban. Sehingga lalu Nabi berdoa, Allahumma ya Allah, berkahilah mereka dan berkahilah keturunan mereka. Waktu itu Sayyidah Aisyah pengen ikut, ya Rasulullah, aku pun kalau bisa masuk ke dalam itu. Oh Aisyah, kok nggak bisa? Inilah kekhususan terhadap Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Lalu kemudian wafat di usia 27 tahun 6 bulan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Waktu Sayyidah Fatimah lagi capek bekerja, karena begini, Sayyidina Ali ini orangnya miskin. Ya, Sayyidah Fatimah ya hidup dengan Sayyidina Ali dalam ekonomi yang miskin. Jadi suatu hari datanglah Rasulullah mengunjungi Fatimah. Sayyidina Ali lagi keluar. Lalu dilihatnya Sayyidah Fatimah tadi udahlah sambil jaga anak, lalu sambil masak, sambil lagi ngaduk tepung. Nah, waktu itu Sayyidah Fatimah ngadu, ya ayahku, tolong bilangkan ke suamiku, tolong. Kenapa? Aku udah capek kali aku ini. Walhasil dia keluh kesah mengenai suaminya. Intinya dia mengadu kepada Rasulullah tentang Sayyidina Ali, tentang suaminya. Yang begini, capek aku ngurus anak, masak, gini. Kira-kira apa yang Nabi lakukan? Nabi panggil Ali, Ali, kemari kok? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Kemudian Nabi minta, sini bawakan untuk ngaduk tepungnya itu. Maka dengan izin Allah, seraya Nabi meletakkan kacang-kacangan, gandum hendak diputar, dengan izin Allah berputarlah alat untuk mengaduk tepung itu. Maka kemudian Nabi berkata, wahai Fatimah, ada bacaan yang timbangannya melebihi seluruh dunia dan seisinya. Nabi suruh apa untuk Sayyidah Fatimah? Hendaknya membaca sebelum tidur Subhanallah 33, dalam riwayat 34. Alhamdulillah 33, dalam riwayat 34 juga. Dan Allahu Akbar 33, dalam riwayat 34. Baca sebelum tidur Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, atau di 34 karena riwayatnya berbeda. Kenapa? Karena itu ketika seseorang wanita membaca itu, maka akan Allah utus malaikat untuk menyelesaikan seluruh apa yang dia capekkan. Maka ibu lah ya, terkadang yang keluh kesah dengan suami.
Jangan dituruti hawa nafsu itu, jangan dituruti hawa nafsu itu. Keluh kesah kepada suami jangan dituruti. Kalau memang ekonomi, kalau memang atas masalah apapun, caranya gimana? Nabi udah ngasih tahu sebelum tidur baca zikir tadi. Zikir tadi. Jangan cepat-cepat merepet kepada suami. Ya, jangan cepat-cepat merepet kepada suami. Hati-hati. Tidur kita, Nabi bilang dalam hadis itu. Apa kata Nabi? Tanda perempuan sorga, tanda perempuan sorga, apa kata Nabi? Tanda, nih ceklah ke ibu-ibu, aku sorga apa enggak? Cek, khususnya bagi yang masih punya suami. Apa kalimat dalam hadis? Tanda perempuan sorga yang berkata sebelum tidurnya, berkata kepada suami, wahai suamiku, la aduku Ramadan, aku enggak bisa merasakan tidur yang nikmat, hatta sampai kul tali, engkau berkata kepadaku, ana raditu, aku telah ridho apa yang engkau perbuat selama ini wahai istriku. Pertanyaannya, ibu-ibu ada nggak bilang kayak gitu? Gengsi kan? Kalau bisa suami yang minta maaf. Nabi ngasih tahu ciri sorga, perempuan sorga yang bilang kayak gitu sebelum tidur kepada suaminya, nanya, bang, minta maaf lah aku bang. Abang selama hari ini ridho apa enggak sama aku? Ya. Itu ciri perempuan sorga. Kita nggak punya ciri lain. Saya nggak bilang ciri ibu ahli sholat duha, ahli sholat tahajud. Nggak ada. Saya temukan hadisnya bahkan itu. Ya. Ini masalah ciri perempuan sorga yang punya suami soalnya. Ya. Ciri perempuan sorga yang punya suami, cirinya seperti itu. Di mana dia berkata, minta ridho kepada suaminya sebelum tidur. Ada nggak bini kita begitu? Nggak ada. Kenapa? Gengsi. Maka buanglah gengsi itu. Kira-kira kalimat itu pendek apa enggak? Pendek kan? Bang, abang ridho apa enggak? Kan gitu, cukup aja kan? Ya. Bang, abang rela apa enggak sama aku? Kayaknya kalimatnya pendek loh. Tapi gengsinya tinggi. Ini hati-hati. Hati-hati. Saya kadang waktu baca hadis tentang tabassum, senyum liwajhi akhik, kepada saudaramu sedekah. Kadang dulu mikir, masa hanya modal senyum terhitung sedekah? Ternyata senyum ini ada kalanya pahit. Apa itu? Jumpa musuh, terpaksa salaman. Senyum pun kadang sampai mata itu sipit, ya kan? Ya, gini kan? Kenapa? Ada masanya kita berjumpa dengan orang musuh kita, senyum pun payah. Makanya Nabi bilang senyum itu pun terhitung sedekah. Kenapa? Ada masanya payah. Sama kayak ini. Pendek loh kalimatnya. Pendek kali kalimatnya. Tapi dalam riwayat lain Nabi katakan sedikit dari orang yang bisa mengamalkan. Maka ini tolong untuk diamalkan bagi kita, bagi khususnya perempuan yang ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidah Fatimah ini curhat, kalau tidak salah, kepada Asma binti Umais. Saya lupa ya, Asma binti Umais kalau tidak salah, wallahu alam. Waktu itu Sayyidah Fatimah lagi sedih. Maka Asma binti Umais nanya, wahai Fatimah, wahai Sayyidah Fatimah, kenapa engkau bersedih? Karena waktu itu Sayyidah Fatimah sudah hendak meninggal. Maka Sayyidah Fatimah bilang, aku bersedih kenapa? Karena nanti kalau aku meninggal, jasadku ditutupi kain kafan. Sehingga nampaklah bentuk tubuhku. Bayangkan itu. Waktu mau meninggal sampai ngomong seperti itu. Artinya kita bayangkan aja perempuan sekarang ya, yang mana Masya Allah pakaiannya aja sengaja nampak-nampakkan. Sayyidah Fatimah nggak berani seperti itu. Sampai bilangnya, aku takut waktu aku wafat, bentuk tubuhku terlihat karena dililit oleh kain kafan. Sampai sekecil apapun Sayyidah Fatimah tak rela tubuhnya dilihat oleh orang lain. Makanya Sayyidah Fatimah waktu dikuburkan sedikit orang yang mengetahuinya, disembunyikan. Apa sebabnya? Untuk menjauhi hal tersebut. Inilah kalau kita mau meniru tentang Sayyidah Fatimah. Kadang ada ibu-ibu berkata, Ustaz, sering kali yang diceritakan Nabi. Sunnah Nabi. Nabi kan laki-laki. Terus kami yang perempuan niru siapa?
tirulah Sayyidah Fatimah. Kenapa? Karena Sayyidah Fatimah pemimpin perempuan di dalam surga. Coba ibu cek. Perempuan lah semuanya, tolong cek masing-masing. Kira-kira aku ini dibanggakan Sayyidah Fatimah apa tidak? Dibanggakan sebab apanya? Amalnya, coba cek. Taat kepada suami, coba cek. Ya, coba cek. Dan selebih-lebihnya. Maka itu tolong kalau bisa untuk sama-sama kita perhatikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keberkahan. Dan kemudian ada satu hal yang sering dilakukan Sayyidah Fatimah, khususnya di hari Jumat setelah asar. Jadi Sayyidah Fatimah kalau habis asar sampai maghrib tidak bergerak dari tempat sholatnya. Jadi waktu habis sholat asar sampai maghrib tidak bergerak dari tempat sholatnya. Kenapa? Beliau berzikir dan membaca sholawat banyak-banyak. Sehingga waktu hari Jumat antara asar maghrib dikenal dengan Sa'ah Fatimiyah atau waktu Sayyidah Fatimah. Siapa yang bisa memakmurkannya, wabil khusus dari kalangan perempuan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Sayyidah Fatimah di hari kiamat. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hambanya yang beriman. Allah ampunkan segala dosa kita. Allah jadikan kita ini hamba-hambanya yang taat. Allah jadikan keluarga kita baik laki-laki maupun perempuan menjadi orang-orang yang taat. Anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak yang soleh-soleha. Kemudian moga-moga kita diselamatkan dari Allah dari azab neraka, dari api neraka, dari fitnah dunia, dari fitnah dajjal, dari semua hal-hal yang menjelekkan kita, yang mencelakai kita. Moga-moga Allah jauhkan kita semua dari itu. Moga-moga Allah dekatkan kita kepada hal-hal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Min karimil judi narju nazratan tuslihul ahwala hatta nas'ada. Fil hayati numnahul marjuwa min khairi rabbi mustamirran abada. Wa khitamul umri ya'ti hasanan fi sabatin wa salahin wahdida. La nara al-makruha fina aw nara fitnatan aw mihnatan aw sharrada. Rabbi haqqik hubbana fil mustafa wamnahil ikhwana dawman madada. Wahdina ya rabbi lil yusra huna wa kadhal ukhra nuwafil maw'ida. Fi salamin wa amanin daimin fi dhural firdausi haitsu syuhada. Ya ilahi wa maliki sayyidi kullana fi kulli halin sanada. Wa fi kull lima tarda wa kun rabbana aunan wa nasran wa yada. Washfi mardana wa afil mubtala wajli aynal qalbi min kulli sada. Aslih al-hakim wal mahkum kay yasluha al-asr alladhi qad fashada. Warshid al-alim wad da'i ila nashri dinil haqq fi kulli mada. Wa kullab al-ulumi himmatan fi talakki wa tarakki wal huda. Liyakunu khalafan lil mustafa yahmilu al-ilma al-sharif al-awhada. Wa lil ghadil ati bila wahalin aw hubbi taklidil ida. Yajma'u bayna al-ulumi wa kadha amalin lillahi yufdi madada. Rabbana nahnu al-usatu fahdina waghfir al-awzara wastur ma bada. Wahmina min syarri nafsin wa hawan wa min asy-syaitani ma'dun yarada. Wahyi ma qad fata min tarikhina wa'id lid-din ma kana ibtida. Min zamanin salafiyyin sadiqin yajma'u al-kulla ala dinil huda. Rabbi wajma' ummatan marhumatan tahta dhilli syar'i fasyar'u huda. Yas'ul hadira minna kullama wasi'al madina khatman wabtida. Rabbi dhaqad farrijil karba ala ummatin tauhid fal khatbu ada. Wajril ghaisa ibtida'an karaman minka ya man tamna'ul khaira ibtida. Waskima qad mata min aradina tazdahi birrizqi ghazban raghada. Waqtimil umra bi imanin lana wa sabatin waj'alit taqwa rida. Wa madihi fil habibi kurbatun abtaghir ridwana was safha غدا. وأرى وجه الحبيب راضيا في حياتي
حياتي ومماتي مسعدا وختام الوصف صلى ربنا كل حين بسلام سرمدا يبلغ المختار هادينا إلى كل خير وهو بالحق يدا وعلى آل وصحب نشروا شرف الإسلام فازدادوا هدى ولتجدد همة الأتباع في منهج الدعوة يبدو سعدا صادقين مخلصين كلهم يحملون الهم هما واحدا واجزل المنحى لنا يا سيدي أنت أهل الفضل دوما أبدا بفضلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة العالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمع الفتح بالقبول والتميم بالرسول والسلام وحكمنا بالتقوى والاستقامة وعين في الحال والمال اللهم بنيتي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini semua